Angel. Halo. Hai guys, welcome to Bipot Bawikasu Podcast. Nah Angel, sebelum kita mulai bincang-bincang nih ya tentang topik pada hari ini, mungkin kita bisa kenalan dulu kali ya, supaya kita sefrekuensi nih sama penonton. Tak kenal maka tak sayang ya nih. Betul. Jadi perkenalkan, aku Hanif. Aku Angel. Dan kami dari SMA Negeri 3 Malang. Nah gini nih, kayaknya kamu dari awal tadi udah excited banget nih ya. Tapi sebenarnya kita mau bahas tentang apa sih Nif di kesempatan kali ini? Oke, harus excited dong karena kita bakal bahas tentang serba-serbi sekolah di era digital. Gitu. Gimana nih Angel? Ini kayaknya relate banget gak sih sama kita sebagai siswa yang bersekolah aktif gitu? Yes, kayaknya juga mungkin bisa jadi tempat keluh kesah nih. Betul, buat tempat curhat tentang kehidupan sekolah. Iya, bener. Oke Angel, semenjak pandemi COVID-19 melanda nih ya 2 tahun yang kemarin, semua aspek tuh berpindah nih ke ranah digital atau digitalization, terutama bidang pendidikan nih Angel, dimana semua kegiatan belajar kita itu ditunjang dengan teknologi yang canggih. Bener, ya gimana lagi Hanif, seiring berkembangnya zaman, seiring berjalannya waktu, itu juga pasti banyak banget hal-hal yang berubah. Apalagi efek digitalisasi ini tuh tidak bakal terhindarkan, atau bahasa kerennya tuh inevitable gitu lah ya. Inevitable, keren banget. Yes. Kita tuh yang awalnya cuma belajarnya dari buku, hari-hari bawanya buku, jurnal fisik. Tapi karena udah ada kemajuan teknologi, kita tuh udah jadi punya banyak banget sumber materi digital. Jadi kita mau belajar dimanapun dan kapanpun itu bisa. Oke, dimanapun dan kapanpun on demand dong berarti ya. Jel, ngomong-ngomong tentang sekolah digital nih ya, seperti yang kita tahu, sekolah kita sendiri SMA Negeri 3 Malang itu banyak banget eventnya. Kayaknya ada deh 1 bulan tuh 1-2 event. Banyak banget ya. Benar. Kamu pernah gak sih kayak ngerasa capek banget buat ngelanjutin pelajaran tapi sambil ikut kepanitiaan gitu? Gak usah ditanya lagi sih Nif. Berarti sering ya? Aduh, sering banget Nif. Tapi ya mau gimana lagi ya, non-akademik dan akademik itu harus berjalan secara seimbang. Betul, Jal. Ya tapi karena tadi aku udah mention juga, karena udah ada kemajuan teknologi, jadinya aku mau ngatur waktu, aku mau time management itu bisa lebih mudah nih Nif. Ya contohnya kan kita udah punya Google Calendar. Jadi aku mau minta di reminder, aku mau atur schedule segala macam, itu bisa lebih terarah dengan jelas. Oke, jadi tinggal input apa aja nih schedule kita minggu ini gitu ya. Canggih banget. Yes. Canggih banget tuh Nif. Nah Nif, karena aku udah bilang tentang yang non-akademik, kalau kamu sendiri di bidang akademik nih, gimana sih caranya kamu survive di era sekolah digital ini? Oke, kalau aku personally ya, karena kita sebagai siswa itu harus tetap belajar nih. Bener, di sela-sela kesibukan panitia ya. Tapi untungnya sekolah kita udah memfasilitasi dengan banyak hal, salah satunya pembelajaran secara digital Angel. Kayak misal kita bisa belajar lewat Kahoot, Quizizz, ya, dan lain-lainnya, itu bakal memacu para siswa untuk belajar dengan sigap. Karena apa? Karena tampilannya tuh lebih fun, asyik, menarik, dan juga gampang diakses. Betul. Selain itu, para guru juga bisa memberikan materinya nih melalui platform digital juga. Kayak PPT ya? Iya, itu bisa jadi contoh. Flashcards. Dan yang memudahkan siswa buat belajar dimanapun dan kapanpun, lagi-lagi gitu. Ya jadi kalau misalnya kita lagi banyak kesibukan panitia, kita lagi ngurus event ini segala macam, kita tuh masih bisa nyempetin buat belajar ya. Betul. Buka HP, buka materi. Jadi semisal ada ulangan mendadak besok, wah udah ready. Nggak panik gitu. Bener banget, aku setuju banget nih Nif. Nah kalau menurut aku sih Angel ya, 1 poin lagi nih. Digitalisasi itu ternyata ngelatih kreativitas kita loh sebagai siswa. Setuju nggak? Setuju. Betul. Ya contohnya aja nih ya, kita tuh sebagai siswa bukan cuma disuruh belajar, disuruh ngafalin materi, tapi kita juga dituntut buat bisa menghasilkan karya seiring dengan berkembangnya teknologi yang ada nih Nif. Ya contohnya aja misalnya banyak guru yang ngasih kita tugas buat bikin PPT, bikin poster, bikin infografis. Nah kegiatan kayak gitu itu kan bisa melatih kita sebagai para siswa buat membuat ide dan gagasan itu menjadi sebuah konsep yang lebih menarik. Terus itu juga bisa ngedukasi kita buat menggunakan perkembangan teknologi buat memanfaatkan semua platform yang tersedia.
Bener nggak nih? Keren banget, iya aku setuju banget sih. Nah itu juga bisa menggiring kita sebagai siswa atau pelajar itu buat jadi orang yang selalu ingin tahu, atau bahasa kerennya tuh inquire. Terus tenaga pendidik atau para guru itu juga bisa jadi fasilitator yang inovatif. Setuju banget, tapi ya Ninjel ya kayak kehidupan gitu, kalau misal ada yang baik pasti juga ada yang buruk nih. Bener. Nah itu bisa ditinjau dari dampak dari sekolah digital ini sendiri gitu, ada dampak buruknya juga loh ternyata. Contohnya aja pada dampak kesehatan mata. Nah ini teman-teman yang kesehatan matanya terganggu nih ya, harus digarisbawahi ketergantungan pada gadget dan juga berkembangnya sifat ingin serba instan. Jadi semuanya tuh pengen cepet gitu. Aduh bahaya banget. Bahaya, kita harus selektif dengan perubahan yang ada. Angel. Tapi Nif, di bumi Bawi Karsu tercinta kita ini sedikit banyaknya tuh udah mengimplementasikan sekolah digital ini loh Nif. Oke, benar banget Jel. Contoh nyatanya aja nih ya, di tiap kelas SMA Negeri 3 Malang sudah difasilitasi dengan proyektor dan juga akses wifi yang memadai. Terus juga ada lab TIK ya. Terus adanya juga website SMA Negeri 3 Malang. Dan di situ ada banyak kegiatan sekolah kita nih. Jadi orang tua kita tuh bisa tahu kita tuh belajar apa sih, progres kita gimana gitu. Jadi pendidikan di Semanti itu transparan banget ya nih. Betul. Ya, secara garis besar Semanti sendiri itu udah mengoptimalkan pembelajaran dengan teknologi. Jadi seimbang ya pembelajaran dengan teknologi. Tapi Nif, bukan cuma itu aja loh. Apa tuh? Apa ada lagi nih? Ada dong. Fun fact juga ya buat teman-teman yang di rumah, Bawi Karsu sendiri merupakan salah satu sekolah penggerak kurikulum Merdeka. Kamu tahu kan Nif kurikulum Merdeka? Tahu dong pastinya. Nah, di kurikulum Merdeka itu kan udah ada mata pelajaran TIK. Di mana mata pelajaran TIK ini tentunya bakal bisa menunjang pengetahuan dan kemampuan siswa dalam bidang teknologi. Benar. Apalagi ada kabar baik nih, Nif. Kamu tahu nggak? Boleh, apa tuh? Di Indonesia di tahun ini 2022 itu sudah terjadi peningkatan skor daya saing digital sebesar 43,5%. Wow. Terus kalau dibandingin dengan tahun-tahun waktu kita pandemi gitu gimana? Kalau dibandingin sama 2 tahun lalu sih ya Nif, itu masing-masing 42,2 serta 36,7%. Wah, peningkatannya berarti signifikan ya teman-teman nih ya, lumayan juga. Jadi bukan hanya para pengajar nih ya yang bisa kontribusi buat memanfaatkan era digital buat pembelajaran ya, tapi juga siswa juga bisa. Bener banget Nif, ya semuanya tuh kembali gimana kita bisa memaksimalkan penggunaan fasilitas digital yang ada, terus nyimbangin itu semua dengan proses belajar mengajar. Biar hal-hal yang kayak gitu perkembangan zaman ini itu bisa menjadi impact yang baik buat kita sebagai siswa, juga guru sebagai tenaga pendidik. Oke, berarti good efforts equals good impact gitu ya. Bener banget Hani. Kalau aku tarik nih teman-teman, kesimpulan dari perbincangan kita tadi, kita sebagai siswa itu harus bisa nih adaptasi dengan segala perubahan dan kemajuan yang ada ya. Terutama juga harus bisa kolaborasi. Tuh, dalam konteks ini kolaborasi antara tenaga pendidik dan juga siswa buat menghasilkan inovasi dan juga gagasan baru. Setuju. Nah, dengan majunya teknologi diharapkan kita bisa nih mencari titik tertinggi potensial kita. Maksimal gitu. Ya betul. Jadi kalau gitu aku mau quotes sedikit deh. Apa tuh? Quotes apa tuh? Bila kita tidak lagi bisa mengubah situasi, maka yang bisa kita lakukan adalah mengubah diri kita sendiri. Wah, gimana tuh? Sounds interesting gak? Aduh, di banget ya Nif. Nah, quotes dari Hanif itu tadi sekaligus menutup perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Semoga semua hal yang udah kita sampaikan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian di rumah. Bener, ya sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Aku Angel. Dan aku Hanif. Pamit undur diri. See you when I see you and peace out. Bravo, Bawi Karsu.